ataupun dengan sholawat, satu intinya harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apakah kita salah ketika kita umpama mengirim membacakan zikir surat Al-Waqiah, minta apa? Yaitu dunia ataupun minta duit yang banyak? Enggak salah. Cuman kata ulama tidak bakalan mendapatkan keridhaan Allah dari membacakan surat Al-Waqiah, karena niatnya adalah mencari rizki, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu. Tapi kalau kita niatkan diri kita karena Allah, membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi ataupun Tabarok ataupun Yasin, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akan dapat, akhirat juga akan dapat. Makanya Pak Iqbal kalau ngewirid ataupun lagi zikiran sholawat ataupun zikiran Yasin, niatnya harus karena Allah, bukan niat mau nikah lagi ataupun mau minta duit. Niatnya karena Allah, udah begitu. Pokoknya sholawat, baca Quran, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kita wirid umpama Al-Baqarah ataupun surat Al-Waqiah 505.000 sampai ribuan kali, tetapi kekayaan dunia kagak datang juga. Biasanya kita adalah sifatnya orangnya pengen buru-buru cepat ada. Baca Waqiah 100 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen langsung ada, itu yang namanya duit 1M ataupun 5 juta ataupun 7 juta. Karena kenapa? Bahwasanya Waqiah itu adalah salah satunya untuk keduniaan. Udah baca 500 kali atau 1000 kali Waqiah, belum kunjung datang pula, itu yang namanya duit. Biasanya kita timbul yang namanya jelek sangka kepada Allah Subhanahu. Kita masalah tiap hari, wirid tiap hari, baca Waqiah tiap hari. Ya kita mah gini deh, duit kagak datang. Biasanya kan begitu. Sekali lagi, satu, sholawat Waqiah. Sholat kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari apa-apa. Kalau sudah diniatkan di dalam hati bahwasannya ridho dengan sholawat untuk Allah, yang kedua membaca Al-Quran dan dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dunia dan akhirat insya Allah pasti akan tidak apa. Tanamkan tuh. Sekali lagi kata ulama, kita wirid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari apa? Pena supaya laku dagangannya, terus supaya apa lagi? Supaya banyak duitnya, supaya ini, supaya itu. Boleh, tetapi kita niatkan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diniatkan karena dunia, kita dapat dunia tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dunia juga akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa ulama kita mah jangan ngejar-ngejar dunia, justru yang harus bagi kita. Tuh Pak Iqbal yang punya tuh, kita mah jangan ngejar dunia, tetapi dunia harus ngejar kita. Gimana caranya tuh? Terus itu kan susah, bisa. Para ulama, para wali Allah ngejar-ngejar dunia. Ketika doa ada, tapi dia mah nggak butuh dunia. Beda dengan kita mah super butuh. Kita mah super butuh. Maka sedikit hati kita lunakan ketika wiridan zikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena alia dunia. Ini sekali bukannya salah. Kita niat zikir karena dunia, bukannya salah. Cuma yang ditakutkan kagak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah modal-modal. Benar. Takutnya modal-modal doang. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi usaha, terus yang lagi pengen rumah, pengen usahanya lancar, pengen supaya berkah, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua juga akan ringan.
semua juga akan gampang. Nah ini satu berwudu, yang kedua zikir. Terus zikir gimana? Zikir harus istiqomah. Bacakan umpama wirid 1000 sekian. Kata ulama, kalau nggak istiqomah, yang namanya sholawat, yang namanya Al-Quran kagak ada haibahnya. Apa itu haibah? Adalah rahasia-rahasia yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting zikir mah istiqomah seridhonya kita. Kita mampunya umpama 3 kali sholawat, umpama 1 kali sholawat, jangan dipaksakan sampai 1000 kali sholawat. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mudawamah istiqomah, insyaallah pembacaan sholawat waqi'ah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikasihkan. Nih dari pembacaan sholawat, nih dari pembacaan waqi'ah. Maka kata ulama, ada salah satu kisah. Seorang tersebut adalah ahli maksiat. Ini salah satunya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli maksiat, tukang mabok, iya. Tukang main perempuan, iya. Tukang judi juga iya. Kalau sekarang mah slot, ya bagi ya. Main slot sekarang mah. Kalau judi mah kan remi, apalagi namanya itu gapean, apalagi namanya itu. Tahu baik kalau pakarnya kio. Nah, tukang rampok, tukang ahli maksiat. Terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatnya polos. Karena kenapa? Pokoknya saya tinggalkan yang namanya judi, yang namanya main mabuk-mabukan, yang namanya main perempuan berzina, saya tinggalkan. Polos. Kalau bahasa polos tidak kagak minta apa-apa ketika tobatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diam sejenak, merenung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di keningan malam. Pas di keningan malam, dia ketika membacakan astagfirullah, 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 terus dia meneteskan air mata. Meneteskan air mata sembari membacakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka turunlah malaikat. Malaikat turun menghampiri orang tersebut yang lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini tobatnya belum melaksanakan sholat tobat, tetapi di dalam hatinya tobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari berbagai maksiat. Maka turunlah malaikat tersebut ke orang tersebut. Lalu ditanya, kata malaikat, wahai hamba Allah, tobatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si orang tersebut membacakan lagi astagfirullahaladzim, 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 sehingga dia meneteskan air mata. Terus meneteskan air mata enggak terasa, sehingga ruh dan jasadnya ini terbang. Nah, awas nih, sehingga ruh dan jasadnya terbang. Karena kenapa? Karena nikmatnya membacakan kalimat istighfar. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terasa, akhirnya dibawa ke atas langit oleh malaikat Jibril. Di atas langit ditanya, kenapa umpama ente bisa terbang begini? Saya nggak tahu, cuma saya membacakan astagfirullahaladzim. Terus astagfirullahaladzim karena pengen apa? Saya nggak pengen apa-apa, cuma niatnya saya ketika bertobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan membacakan astagfirullahaladzim, orang tersebut dikasih haibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya singkat ceritanya, orang tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacakan apa? Yaitu istighfar. Sholat dia dari kecil sampai dewasa belum pernah, ngaji juga belum pernah, baca Quran juga belum pernah. Kita alhamdulillah setiap malam Jumat dipimpin oleh Ustaz Sudriya. Itu mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi catatan amal baik kami, ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, walaupun kita banyak dosa, ahli maksiat,
tetapi kita bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tobat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apapun wiridan kita, zikir kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, insya Allah mendapatkan haibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau orang ahli zikir nikmat, pengen dunia tinggal pengen indah, pengen ini, pengen itu, tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, harus dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kata ulama, rajinkan berwudu. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya mau dengan al-Waqiah silahkan, mau dengan sholawat juga silahkan, mau dengan bismillahirrahmanirrahim silahkan. Yang penting zikirnya ada tuntunan dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah zikir kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan mendapatkan haibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting zikir mah kita harus istiqomah dan selalu harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir minta ini, kita berzikir minta ini, padahal oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikasih nafas, kita dikasih penglihatan, kita dikasih pendengaran, kita bisa jalan, kita bisa makan, kita bisa minum. Itu adalah salah satu kenikmatan-kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakalan ya Allah minta duit, kata Baik Iqbal, pokoknya saya akan zikir dengan apa namanya duit. Ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit. Pikirnya ya duit, ya duit, ya pulus, ya pulus, ya pulus, ya pulus. Kata Baik Iqbal, insya Allah kalau benar-benar zikirnya ya duit karena Allah, insya Allah dikasih duit Baik Iqbal. Tenang aja, ya duitnya asal satu, yakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak bakalan mungkin, apalagi kalau kita banyak dosa terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Pak Iqbal diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kagak mungkin di sini ada yang jadi wali ya Pak Iqbal ya. Wali apa nih istilahnya gitu tuh. Nah, jadi kembali ke awal, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati akan tenang, pikiran juga akan tenang. Satu, zikirnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Kalau zikirnya karena Allah Subhanahu wa taala, dunia akan dikasih, akhirat juga akan dikasih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau kita riyadhah, karena yang namanya riyadhah itu menyendiri. Satu, kagak boleh bertemu dengan orang. Nah, kalau lagi pesantren di Cianjur pernah tuh sama guru, iya dong, ya dong, masuk ke kamar. Kalau kita lagi ada sesuatu pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kata guru, nih. Satu, ketika itu jangan kelihatan sama orang lain. Kita memang ngelirik sama orang lain, apalagi ngelirik sama cewek baik banget. Batal ya dong kita. Batal ya dong kita. Terus yang kedua, ketika riyadhah ataupun berzikir jangan batal wudu. Jangan batal wudu, yang namanya buang air besar silakan, tapi kita harus wudu lagi ataupun kentut, kita harus wudu lagi. Nah, selama satu hari satu malam kita berpuasanya dari subuh sampai berbuka, yaitu menjelang waktu maghrib. Terus malamnya kita berwirid ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan apa? Yang dibacakan adalah asma-asma Allah. Silahkan mau baca yang namanya bismillah, mau baca sholawat. Cuma ketika lagi berzikir biasanya banyak godaan. Godaannya apa? Yang kita takutin. Kalau Bang Iqbal umpama takutnya sama perempuan cantik, itu pasti datang. Terus yang di pikirannya kalau lagi wiridan inget ikan babon, pasti datang ikan babon. Tuh, itu biasanya yang kita takutin itu pasti datang. Oh, kita takut sama yang namanya kodok, insya Allah pasti datang karena mengganggu setiap wiridan yang kita wiridkan. Karena Allah pasti ada godaan dan ujiannya. Warahmat, la ilaha illallah. Pas begitu jam 12 malam ada suara cantik. Ternyata perempuan. Bang Rahmat ini janda loh.
Muhammad. Biasanya begitu, digoda dengan perempuan. Kalau laki-laki digoda dengan perempuan cantik yang belum pernah lihat sama Bang Rahmat. Biasanya begitu. Karena kenapa? Pengalaman. Yang namanya lihat memang begitu. Itu baru satu malam. Apalagi kalau malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Jumat, godaan. Ya itu salah satu, tapi dia kagak ngapa-ngapain. Cuman dia biasanya itu adalah sebangsa jin yang menggoda. Ketika kita lagi riadah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang wali kagak digoda? Digoda ketika diangkat derajatnya oleh Allah. Digoda dengan hadiah dunia, kelaparan. Terus digoda dengan yang namanya kehausan, kagak punya duit, kagak punya air, kagak punya makanan, kagak punya itu. Setelahnya riadah karena Allah, setelahnya berzikir dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi apa yang kita inginkan. Begitu. Nah, ini adalah salah satu ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau belajar silahkan, cuma harus buat yang namanya hal yang dunia taruh dulu. Kita pengen mobil taruh dulu. Kita pengen punya duit banyak taruh dulu ketika wiridan. Kita pengen rumah taruh dulu. Kita pengen ini, kita pengen motor MX taruh dulu. Nanti ketika setelah wiridan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikasihkan. Satu lagi harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah setelahnya wiridan karena Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu la yahtasib. Yang tadinya kagak punya mobil pasti dikasihkan mobil. Yang tadinya kagak punya rumah insya Allah dikasihkan rumah. Tetapi jangan dijadi lamunan ataupun menjadi angan-angan. Kita udah berzikir sekian ribu, mana rumahnya, mana mobilnya, mana motornya, mana kanannya. Jangan begitu, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti juga dengan min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nih rumahnya, nih mobilnya, nih rumahnya, nih motornya, nih istrinya. Bukan begitu salah satu ibadah tuh. Itu kali-kali coba kali-kali minimal 1 hari dulu, 2 hari dulu, 3 hari dulu. Oh hadir, ternyata tidak hitam. Oh, ya baniu ya roja asmaul husna. Bagus, fad'uhu wa husna. Berdoa dengan asmaul husna. Bagus. Nah, bagus. Terusin aja buahnya. Ya berkah dan rahmat, tapi kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah parojak sudah datang. Parojak itu namanya ada orang yang beri insyaallah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Rupanya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jasa kita, keluarga kita, khusus bangku keluarga yang disampaikan oleh guru kita tadi tentang zikir, bahwa zikir ada kebutuhan badan karena badan kita juga perlu dijakatin dan dijakatin badan dengan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya ma'bud yang wala nilkari bihajar jalal dan murah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'amina wa yufadu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu antal muqaddim wa antal muhim, la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha min jami'il al-hakat وتطهرنا بها من جميع الشيعان وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة من عبادك نبينا وقدم صواب ذلك بعد القبول خصوصا لحضرات الحبيبين والشافعين وقرات عيننا سيدنا ومولانا محمد
وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين والمجاهدين بسبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها ونخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من استمع هنا بسبب هو الخير اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واخرج نزولهم واسع اشغالهم اللهم انزل الرحمه والمغفره من اهل القبور ومن اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والوالدين وارحمنا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب زدني علما وارزقني فهما ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام والهرنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا كريم ارحمنا يا الله يا رحمن الرحيم اللهم بحق سورة الفاتحة وبسورة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعونة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم افتح لنا يا الله أبواب الشفاء افتح لنا يا الله أبواب الرزق افتح لنا يا الله أبواب البركة افتح لنا يا الله أبواب النعمة افتح لنا يا الله أبواب السلامة افتح لنا يا الله أبواب التوفيق والهداية دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pengajian kita malam ini. Ada informasi mungkin untuk minggu depan ini masih apa nih? Bang Iqbal ya? Bang Iqbal? Iya. Pak, minggu depan? Ya. Antara Bang Iqbal, Pak Suwandi, Pak Panji, ini ya antara itu Muhammad. Ya. Ya, gimana ya? Belum. Ya, belum. Ada pengalaman di sono. Di Palu, yang rumah kita. Makan cuma saya lagi, ya tidak? Paninya pasti. Kalian ini kita pakai apa buat anak? Padi ya. Ya udah padi. Ya udah ada. Ya untuk minggu depan di rumah Bang Padi itu kita sama-sama sana bisa menghadiri. Mudah-mudahan kita di acara dimudahkan rezekinya ke rumah Bang Padi. Ya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.